Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera anak sekalian. Pada hari ini kita di kelas 5 bertemu kembali dalam pelajaran tematik, yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Anak sekalian, apakah anak sekalian sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Anak sekalian, sekarang kita perhatikan di hadapan kalian ada gambar tumpukan sampah. Tumpukan sampah ini sangat banyak sekali, berserakan, ada yang di sungai ya, sehingga menjadikan penyumbatan, penumpukan yang luar biasa. Kemudian ada yang di pinggir jalan. Nah, sekarang perhatikan. Sampah yang menumpuk itu dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan kita. Karena sampah-sampah ini sangat mengganggu, bisa menimbulkan pencemaran udara dan berakibat fatal terhadap pernapasan kita, sehingga juga bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Salah satu tanggung jawab yang harus diterapkan di lingkungan sekitar adalah upaya penanggulangan masalah sampah. Sekarang kerugian akibat tidak tanggung jawabnya terhadap sampah. Yang pertama, membuat aliran sungai atau selokan menjadi tersumbat. Karena dengan sampah tersebut yang semakin menumpuk, maka aliran sungai menjadi tidak lancar, sehingga menimbulkan sumbatan-sumbatan yang bisa menyebabkan banjir. Selanjutnya juga bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Karena ada penumpukan sampah inilah, maka banyak lalat dan pembusukan-pembusukan. Kemudian bisa mencemari lingkungan dan menjadi sumber penyakit. Maka mari kita bersihkan sampah-sampah tersebut dari lingkungan kita. Memiliki rasa tanggung jawab dalam masalah sampah merupakan hal yang sangat penting. Dengan sikap bertanggung jawab terhadap sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Oleh sebab itu, anak sekalian, mari kita membiasakan diri kita untuk selalu menjaga hidup sehat dan membersihkan sampah-sampah dari sekitar kita. Salah satu cara menanggulangi masalah sampah adalah dengan melakukan daur ulang. Daur ulang adalah memanfaatkan kembali barang-barang bekas. Misalnya di sini ada botol-botol, bekas botol-botol Aqua atau Fanta, Coca-Cola. Ini bisa kita manfaatkan untuk pot bunga ya, dan lain sebagainya. Ini bisa kita manfaatkan barang bekas ini menjadi barang yang bermanfaat. Kemudian kalian perhatikan di situ bekas botol juga bisa kita manfaatkan untuk tempat atau hiasan. Kemudian barang-barang bekas ini juga bisa dipakai untuk barang-barang souvenir, dibuat untuk tas, untuk tempat sabun, kemudian untuk hiasan-hiasan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa digunakan untuk barang-barang yang bermanfaat. Kemudian bekas tutup botol ini juga bisa dipergunakan untuk membuat kotak sampah, sehingga menjadi kotak sampah yang cantik dan bisa bermanfaat. Kemudian juga kita bisa membuat pot bunga dengan kertas bekas yang tidak terpakai, kita manfaatkan menjadi barang yang bermanfaat. Nah, inilah barang-barang bekas yang bisa kita manfaatkan. Nah, anak sekalian, sekarang kita melanjutkan pelajaran berikutnya. Masih ingatkah anak sekalian pada kegiatan berikut? Di hadapan kalian ada gambar, yaitu kayu di hutan, kemudian selanjutnya menebang kayu gelondongan, kemudian ada
pengrajin kayu, toko mebel, kemudian ada gambar rumah. Ini adalah proses kegiatan ekonomi, di mana kita diawali dari menanam hutan. Dengan hasil hutan, setelah kita tebang, ya, kemudian kayu di hutan itu dalam bentuk kayu gelondongan. Kemudian kayu gelondongan itu kita bawa ke pengrajin kayu, kemudian dijadikan mebel, dijadikan meja, kursi, almari dan lain sebagainya. Kemudian baru dibawa pembeli. Nah, ini adalah proses kegiatan ekonomi dari bahan dasar kemudian sampai menjadi barang jadi yang bisa dimanfaatkan. Untuk selanjutnya, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Kebutuhan tersebut biasanya bisa kita peroleh dari kegiatan ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan dalam tahap produksi, distribusi, dan konsumsi seperti pada gambar tadi yang kita lihat, di mana kita menyediakan bahan dasar seperti pohon yang ada di hutan, kemudian menjadi bahan gelondongan setelah ditebang, kemudian diolah menjadi mebel dan kemudian sampai kepada pembeli. Nah, sekalian, kita harus menghargai peranan setiap individu, mulai dari yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, karena setiap masing-masing memiliki peran yang sangat dibutuhkan. Nah, sekalian, demikian yang dapat Pak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan anak-anak sudah paham dan mengerti. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.